apakah betul-betul bergizi atau cukup mengenyangkan, itu yang penting. Oke. Yang kedua, bagaimana dengan kesanggupan APBN kita terkait dengan MBG ini gitu. Harusnya kan dalam sebuah pelaksanaan program itu harus ada seleksi program yang mana yang lebih urgent di antara program-program yang penting lainnya gitu. Jadi program yang urgent inilah yang didahulukan ketimbang dengan program-program yang lainnya yang penting, sama pentingnya sebenarnya. Jadi makan bergizi ini kita sebutnya secara umum ini penting, secara umum. Tapi apakah urgent? Nah, itu bahasanya harusnya. Makanya ketika ini dimasukkan ke dalam ranah urgent di saat ini itu menjadi polemik gitu, tanpa ada investigasi tadi. Kita urgennya apa? Sebenarnya kita itu butuh makan apa enggak sih? Ya. Atau butuh pendidikan yang gratis? Atau kesehatan gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama saya tentunya di Kejar Deten. Dan kali ini kita bicara tentang yang sehat-sehat saja. Yang sehat-sehat dan tentunya bergizi. Apakah diperlukan oleh kita atau oleh anak-anak kita terkait tentang makanan bergizi, atau kalau itu oke, dan apakah dananya cukup? Karena ada wacana yang sempat saya baca itu bahwasannya program makanan bergizi ini wacana ingin menggunakan dana zakat. Itu baru wacana. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang itu, terkait tentang makanan. Tentunya saya tidak sendiri, dan pada hari ini alhamdulillah saya ditemani semuanya full, ya kan, termasuk yang di dalam frame ini dan yang di di balik kamera. Wah, ini rame di sini, alhamdulillah. Cuman nggak ada suara aja, pada malu-malu semua memang. Ya, dengan siapa saya bicara di sini dan ngobrol-ngobrol terkait tentang makanan bergizi ini, tentunya di sebelah kanan saya ada yang lebih awal, yaitu Om Awal. Om Awal, Mas. Ya, alhamdulillah ini udah kenyang nih. Udah kenyang. Tapi nggak tahu ini masuk kategori gizi nggak ya? Memenuhi syarat kalorinya atau lemaknya sedikit segala macamnya. Yang penting tuh kenyang. Terkait makan itu sehat atau bergizi, urusan belakangan gitu. Urusan belakangan. Yang penting kenyang gratis. Kenyang gratis. Terlihat sih dari body tubuhnya. Malu. Makanya ditutup bikin mantap. Dan tentunya juga ada Mas Muji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Muji? Udah kenyang juga. Kenyang bualan. Karena sekarang orang itu sebenarnya kan banyak nggak mikir gizinya. Yang penting kenyang. Karena untuk kenyang aja sekarang susah. Mahal. Tadi makan yang paket berapa? Boleh. Nggak boleh dibuka. Nggak boleh dibuka. Yang penting nanti gak masuk kategori itu. Bahaya. Yang penting aman aja dulu ya. Dan kenyang. Dan sebelah kiri saya ada Bro Guslin. Apa kabar Bro Guslin? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak rapat-rapat banget Bro Guslin ini. Apa yang tidak mau terlihat kenyang atau gimana ini? Di sini cukup dingin ya. Senyap. Tapi pikiran gak dingin kan? Repot beku ntar ya kan. Ya, kita akan masuk pembahasan kita pada hari ini. Tentunya yang terkait tentang makanan dan gizi-gizi lah. Ya kan? Seperti biasa Bro Awal. Silakan Bro Awal. Ya, jadi beberapa hari kebelakangan itu Pak Prabowo dan juga Gibran selaku penguasa kita itu sedang menjalankan misi apa yang telah dijanjikan oleh mereka untuk makanan bergizi gratis. MBG, makanan bergizi gratis. Makanan bergizi gratis. Ya. Disingkat MBG. Gitu ya. Itu yang terjadi di beberapa daerah, sudah dilakukan uji coba sebelumnya, kemudian sekarang sudah dirutinkan. Percobaan-percobaan itu sudah dirutinkan dan tergantung juga daerah-daerahnya gitu ya. Kalau yang di pukul rata 10.000 tuh bisa dinikmati oleh semua
siswa ya, namun bertahap, tidak bisa dilakukan semua sekolah itu mendapatkan itu terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melihat seberapa orang Indonesia itu sebenarnya mementingkan gizinya atau mementingkan kenyang. Gitu. Makanya kan kalau istilah orang-orang itu banyak sekali ada istilah-istilah khusus di bidang makanan. Ada istilahnya Portugal. Apa tuh? Porsi tukang gali. Iya, porsi. Yang penting itu banyak. Porsi kuli. Tukang gali. Dan memang itu ya kalau bagian mahasiswa, bagian siswa SMP dan SMA mungkin tuh mereka nggak penting harus ada apa, yang penting banyak. Nah kalau 10.000 jatahnya dikit, itu mungkin di kategori mungkin gizi, tapi belum tentu mencukupi bagi mereka. Secara aktivitas kita itu hidup di Katulistiwa. Kita nggak bisa nyamakan loh, kita hidup di Eropa dengan hidup di Katulistiwa yang itu cuaca sangat ekstrim, kadang berubahnya panas ekstrim, dingin ekstrim kadang gitu ya, banjir segala macam, dan itu perlu energi tentunya yang kategorinya melebihi mungkin atau asupannya melebihi gaya orang Eropa. Kalau kita misalnya di Eropa musim dingin, tidak mungkin dia akan banyak minum air es gitu ya, atau butuh makanan apa gitu. Tapi cukup dengan roti segala macam. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa begitu gitu. Kita nggak bisa menyamakan desain. Toh di beberapa negara sudah kok dijalankan makanan bergizi ini di sekolah-sekolah gitu. It's okay gitu. Tapi permasalahannya yang perlu kita lihat, apakah betul-betul bergizi atau cukup mengenyangkan, itu yang penting. Yang kedua, bagaimana dengan kesanggupan APBN kita terkait dengan MBG ini gitu. Karena tentu kita lihat 2025 kita bayar utangnya cukup besar loh. 2.200 triliun apa 800 triliun 800 triliun kita bayar utang dan bunga pokoknya ya 800 triliun gitu. Nah kalau ini menjadi acuannya, maka tentu akan sangat merepotkan pos-pos bidang tertentu itu. Makanya Bu Sri Mulyani itu kan agak gimana gerger gitu ketika ada isu PPN akan naik 12%, PPN akan 12%. Gimana opini terjadi, ternyata Pak Prabowo itu mengetok palu PPNBM yang disahkan 12%. Meskipun ada beberapa barang lainnya juga naik 12% juga gitu. Kemudian yang keempat, jangan sampai program MBG ini ada program bancakan gitu ya. Baik itu dari sisi politik atau sisi para oligark gitu. Itu satu sisi, sehingga mengurangi takaran 10.000 nih. Jangan-jangan kalau kita lihat nyampe ke siswa itu bukan 10.000 sebenarnya. Goceng khawatirnya. Berarti harga berubah, kalau nyampe berubah otomatis isinya tuh. Iya kan gini, kalau 10.000 itu kan harus dipikirkan ya, terkait dengan transportnya, terkait dengan bungkusnya itu bukan bungkus nasi loh, bukan kertas nasi, dia ada bungkus tersendiri, tempat tersendiri yang itu dibagikan seperti halnya di makanan siap saji di beberapa tempat-tempat tertentu kan, ada seperti tempatnya. Itu gitu ya, tempat tertentu. Untuk tempatnya saja itu minimal nggak mungkin cepet. 500 sampai 1.000 rupiah gitu. Artinya terpotong 9.000 rupiah misalnya. Nah itu belum biaya transportasi, belum biaya masaknya, belum biaya bahannya. Ya mau dapat apa gitu. Tapi kalau di tempat-tempat tertentu 10.000 mungkin bisa dapat nikmat. Ada daerah-daerah tertentu yang kalau 10.000 udah bisa dapat ayam. Sarannya cuma satu, tidak dipotong lagi untuk transportasi segala macamnya gitu. Yang perlu diawasi juga, apakah murni bahannya adalah produk lokal semua atau import gitu. Gitu. Sebenarnya isinya apa sih kalau yang paket? Macam-macam, berganti-ganti gitu ya. Berganti-ganti. Kalau tiap hari tempe doang ya. Bosan. Kalau kita tinggal di luar negeri tempe mahal. Kalau di sini kalau di Indonesia kan murah termasuk ya. Kalau kita ke beberapa tempat, tempe itu sesuatu hal yang luar biasa, mewah gitu. Tapi kan jangan ngomong kalau tiap hari di Indonesia tuh tempe aja, meskipun secara paten tempe milik Jepang, hak patennya milik Jepang gitu. Tapi banyak produksinya di Indonesia ya. Nah mungkin perlu juga kan kolaborasi, karena untuk memenuhi kebutuhan protein dan juga kebutuhan
karbohidrat, kebutuhan vitamin segala macam Oke. itu nggak bisa dengan makanan yang sama Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Di tempat-tempat tertentu di Jakarta sekolah rutinnya Senin sampai Jumat. Tapi di luar Jakarta beberapa tempat itu Senin sampai Sabtu. Artinya harus dipasok makanan terus-menerus untuk kebutuhan gizi selama minimal sama 10 tahun. 5 tahun ya. Ya kecuali nanti ada tiba-tiba tahun ke-5 dia buat program lagi lah gitu ya. Itu biasanya begitulah programnya. Nah, yang terakhir yang perlu kita lihat adalah apakah program MBG ini tepat sasaran? Oke. Ya, sebagai sesuatu yang tepat sasaran atau tepat dalam perkara target politiknya. Nah, itu penting kita bahas nih teman-teman semuanya gitu loh. Ya, meskipun yang di sini nggak dapat makanan gratis juga gitu. Itu satu sisi. Yang kedua kan selama ini ada sekolah-sekolah tertentu yang di mana saya lupa ya, ada komite sekolahnya itu melakukan pungutan tambahan dengan alasan bahwasanya yang dapat makanan gratis itu siswanya. Terus gurunya nggak dapat. Sementara gurunya kan kasian juga kalau guru nerangin nggak dapat makanan bergizi kan. Maka ada iuran tambahan yang itu membuat para orang tua itu bergetar gitu. Nah, jangan-jangan bisa juga ini kan yang ada satu sekolah saya yang ketahuan, sekolah-sekolah lain bagaimana? Gitu. Itu baru satu. Gitu. Nah mungkin nanti Mas Muji akan nyampaikan lebih detail lagi gitu. Ya sebagai mungkin bagian dari investigasi dari nasinya itu loh. Bisa bener lemparnya. Kayak sekarang kita ke Mas Muji. Sesuai harapan dari bro awal. Jadi kalau diceritakan itu kan seakan-akan topinya udah kayak investigator. Oh iya, ngeri ya. Ngeri. Detektif. Detektif Conan bukan. Jadi kan ini supaya kepalanya nggak pecah. Mikirin rakyat. Mumet. Kepalanya udah mumet soalnya. Jadi ditahan pakai topi. Begitu banyak permasalahan. Ya jadi kan ini program yang memang di salah satu dijagoin ya pada saat kampanye saat pemilihan. Dan ini yang membuat mereka menang. Nah ini salah satu ini membuat salah satu. Salah satu yang membuat mereka yang menang. pada akhirnya 58% loh. Dari program ini. Iya 58% ini menangnya 58%. Iya. Dan 58% pemenang itu pengen makanan gratis. bergizi. Dengan uji coba atau ada yang running ya saat ini Mas Muji. Ya tentunya kan kalau kita bikin program tentu dengan persiapan yang matang tentunya. Jangan sampai kalau kita lihat jangan sampai program ini dengan uji cobanya kemudian tanpa ada persiapan yang kita khawatir ya jangan sampai siapa yang lapatan nanti siapa yang kenyang karena memang banyak faktor apalagi kalau dengar faktor politik tepat sasaran faktor politik kan dua hal itu kan yang memang ya kita harus perhatikan. Menurut Mas Uji gimana ceritanya nih? Ya kalau kita lihat di uji coba ya ini sudah mulai terlihat ketidakberesannya. Tapi bisa dijawab nanti kan uji coba gitu iya kan baru uji coba seberapa gitu, lama ya uji cobanya. Yang jelas kan satu bahwa nilai yang senilai itu 10.000 itu tadi sudah disinggung. Ini jatuhnya nggak akan 10.000 itu sudah pasti. Dia paling banter 60%. 60% berarti kan 6.000. 6.000. Coba bayangin 6.000. Dapat apa? Dapat apa gitu kan? Gorengan 6.000. Iya. Mungkin paling banternya itu mungkin paling telur gitu kan. Atau kalau ayam ya secuil lah gitu ya. Yang penting memenuhi syarat gitu kan. Ya Allah gitu. secuil. Lu kalau dibikin 1/4 nggak mungkin lah gitu kan. Ini kan buat murid kan buat siswa ya. Itu yang kemudian ada biaya-biaya transportasi dan sebagainya itu banyak sekali yang kemudian termakan di situ. Kemudian yang berikutnya adalah temuan-temuannya adalah ini tidak melibatkan UMKM. Ya, tapi melibatkan sebagian tuh malah di TNI. Dapur umumnya TNI. Dapur umum TNI. UMKM sama sekali belum terlihat. Iya, belum terlihat mereka diberikan kewenangan untuk masak dan sebagainya dapur umum. Tapi ini masih terkonsentrasi gitu kan. Nah,
kalau ini terjadi seperti itu kan berarti ini justru harapannya kan mestinya meningkatkan juga kehidupan UMKM gitu. Yang berikutnya adalah ini diarahkan nanti ke semua siswa. Yang padahal belum tentu semua siswa membutuhkan makanan bergizi. Karena banyak di antara mereka kan makanannya sudah sangat bergizi. Coba bayangkan kalau di Jakarta misalnya. Kayaknya kok enggak sih kalau sini kurang gizi gitu ya. Orang di pinggiran-pinggiran mungkin ya. Nah, sementara yang jauh di daerah-daerah luar Jawa sana, nilai 10.000 itu nggak cukup. Karena nilai bahan makanan itu sangat mahal. Harganya berbeda ya. Sangat berbeda. Cuma di Papua kita makan Indomie aja harganya berapa gitu. Nah ini dijatah 10.000 gitu. Apakah cukup? Cukup apa tidak? Jangan-jangan berasnya nggak cukup gitu kan. Tapi kan 10.000 itu kan udah include semuanya. Semuanya. Transportasi bla 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 semua di situ. Iya. 6.000-an kurang lebih bahan yang benar-benar yang kita makan gitu ya. Itu kalau standarnya Jawa. Jadi temuannya adalah bahwa 10.000 itu standar Jawa. Berarti kalau standar di luar Jawa? Loh ya nggak mungkin lah. Mahal. Masa iya sama 4.000? Wes dapat apa gitu. Makanya itu yang dikritik sekarang itu kan 10.000 itu adalah jatah standar Jawa. Sementara jatah seluruh Indonesia itu sama 10.000. Bagaimana mungkin ini bisa dilakukan di luar Jawa? Gitu kan. Kemudian ada beberapa standar itu bahwa makanan ini harus supaya murah, terkonsentrasi di satu wilayah dengan jumlah minimal untuk murid itu 2.000. 2.000 apa namanya? Orang. Ya. Kalau 2.000 orang, berarti ini yang masak ini pasti nanti akan jatuh ke pengusaha. Iya kan? Pengusaha. Kalau enggak ya tadi ke TNI dan sebagainya gitu. Mau diberikan ke sekolah, nggak bisa memenuhi syarat itu kan gitu. Nah dari situ juga dikhawatirkan bahwa muncul pertanyaan, kalau kayak gini siapa yang kenyang? Gitu kan? Iya, siapa yang lapar, siapa yang kenyang? Siapa yang lapar, siapa yang kenyang? Gitu kan? Yang lapar murid-murid, yang kenyang pengusaha. Nah itulah paradoks lah gitu yang terjadi. Nah itu baru di satu sisi. Yang sisi lain adalah ketersediaan anggaran. Sekarang anggarannya ada apa enggak gitu loh. Si Mulyani aja bingung gitu. Iya. Nyarinya dari mana? Nyarinya dari mana? Alokasinya dari mana? Gitu kan. Nah kemudian muncul tadi, wah kalau gitu ambilin dari zakat saja. Wacana itu. Wacana. Ketua DPD ngomong. Sultan Bakhtiar Najamuddin. Karena nggak ada lagi alokasi dari mana gitu kan. Nah padahal sebenarnya kalau kita mau jujur, mestinya juga dipilah-pilah. Tidak semua siswa itu membutuhkan kayak begini. Tidak semua sekolah itu bisa terkategorikan anaknya kurang gizi. Kan mestinya ada ini wilayah yang kategori kelas gizinya kurang dan sebagainya. Atau justru dilengkapi peralatan sekolahnya. Iya. Terus kenapa tidak disalurkan saja kepada siswa-siswa yang orang tuanya itu memang tidak mampu, sehingga dananya itu memang jatuh kepada tepat sasaran gitu loh. Tadi kan nyinggung tepat sasaran atau tidak gitu. Nah kalau sekarang kan disamaratakan seolah-olah ini. Nah pertanyaannya kan nanti muncul begini, kalau anak itu bergizi, di rumah sudah makan daging setiap hari, tiba-tiba disodori, ini makanan bergizi nih gratis, isinya tahu sama tempe, dia gak doyan gitu. Bahkan kemarin ada yang di sebuah TikTok itu gak boleh sama maknya, gak boleh makan itu. Kenapa? Karena gaji dari maknya lebih tinggi dari yang dibagikan. Itu dikatakan tidak tepat sasaran saya rasa. Ya kan? Gitu. Nah itu kan bisa saja sangat terjadi gitu loh. Nah jadi ada kemungkinan itu dan penelitian dari sebuah LSM namanya Celios itu ya judulnya sangat menarik itu. Jadi siapa yang lapar, siapa yang kenyang gitu. Karena apa? Karena ini bisa jadi bancakan. Bayangkan kalau ini nasional,
Ya, ada pengusaha yang dapat itu program. Coba dapat proyek itu ya. Proyek kan? itu satu pulau, satu kabupaten. Iya, satu kabupaten aja. Kalau 2.000 tadi dengan hitungan 10.000 berarti dia dapat 20 juta per hari kali 25 hari. Itu berarti kurang lebih ada angka 500 juta dapat. Oh iya, per hari ya. Per 2.000 orang. Per 2.000 orang. Terus per hari kan? Itu belum satu kabupaten loh 2.000. Itu jadi per bulan ya 500 juta itu per bulan 2.000 orang. Itu ngajuinnya kemana ya? Nah itu untuk mau ikut. Cepat kalau masalah itu kan luar biasa. Saya ke Bro Guslim dulu. Wah ini kok saya mikirin cuan ya. Wah kacau juga nih mikirin. Gimana Bro Guslim melihat ini ya, memang seharusnya kan namanya program ya kan. Lihat muka beliau udah agak pusing. Iya. Atau jangan dia memikir kita bikin ini apa namanya catering. Gimana Bro Guslim? Silakan Bro Guslim. Iya, yang pertama kalau kita lihat program ini seakan adalah program ambisius. Ini saya senang bahasa ya, ambisius. Ngeri kali kan pengen kenyang. Ambisi supaya kenyang. Inilah program ambisius dan terlalu terburu-buru. Ambisius dan terlalu terburu-buru juga. Karena ditagih, Gus. Iya kan? Iya. Ditagih. Nah, itu dia masalahnya. Makanya disebut kampanye. dengan program ambisius dan terburu-buru. Kenapa? Kalau saya sendiri melihat sih, karena mungkin bisa jadi di masa kampanye Prabowo Gibran ini melihat lawan politiknya yang cukup cekatan dalam berpikir dan memberikan gagasan politik. Itu mungkin dilihat dari situ mereka mungkin tidak memiliki lagi argumen yang pas, tidak memiliki lagi program yang bisa diunggulkan kecuali satu yang tidak diberikan oleh pasangan yang lain. Dan inilah yang saya baca ini menjadi ambisius dan menjadi program yang terburu-buru itu muncul. Bagaimana dengan program makan siang gratis? Dulu kan makan siang gratis sebelum muncul makan bergizi. Nah ini kan menjadi program ambisius untuk memenangkan pemilu. Makanya disebutnya ambisius. Ambisi untuk memenangkan kekuasaan itu muncullah program ini. Tanpa memikirkan atau tanpa melakukan investigasi. Ya, tanpa melakukan investigasi terhadap apa? Terhadap kita sebutnya itu adalah urgensi daripada munculnya program ini. Gitu. Harusnya kan dalam sebuah pelaksanaan program itu harus ada seleksi program yang mana yang lebih urgent di antara program-program yang penting lainnya gitu. Jadi program yang urgent inilah yang didahulukan ketimbang dengan program-program yang lainnya yang penting, sama pentingnya sebenarnya. Jadi makan bergizi ini kita sebutnya secara umum ini penting, secara umum. Tapi apakah urgent? Nah itu bahasanya harusnya. Makanya ketika ini dimasukkan ke dalam ranah urgent, di saat ini itu menjadi polemik begitu, tanpa ada investigasi tadi. Nah karena adanya urgensitas yang terburu-buru atau kita sebutnya tanpa investigasi kemudian membentuk proyek ambisius tadi itu, maka mungkin di benak para penguasa saat ini memikirkan bahwa udahlah kalau gitu daripada pusing menghitung mana yang layak mana yang tidak layak, udah ratain aja begitu. Wong juga masyarakat akan mengira bahwa inilah keadilan gitu. Padahal kalau saya bacakan ya biar nggak salah ya, itu pernyataan Imam Al-Qurtubi tentang adil itu jelas. Adil menurut Imam Al-Qurtubi itu al-adlu huwa fi'lu ma yambagi ala wajhi alladhi yambagi fi waqtil ladzi yambagi. Bahwa keadilan itu adalah meletakkan sesuatu atau melakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Kemudian meletakkan sesuatu itu pada tempatnya dan pada waktunya gitu. Nah, kalau pertanyaannya adalah kira-kira ketika kita menyamakan rata 10.000 ke seluruh Indonesia ini, apakah itu tepat pada tempatnya gitu. Nah, jika tidak tepat pada tempatnya berarti itu tidak adil juga begitu. Makanya di dalam Islam itu standar keadilan jelas. Contoh waris antara laki-laki dan perempuan. Kalau adil itu dalam pandangan manusia, adil itu bagi dua. Laki-laki 2, perempuan 2. Tapi dalam Islam itu beda. Adilnya itu adalah ya perempuan 1, laki-laki 2. Kenapa? Karena meletakkan sesuatu pada tempatnya. Begitupun dengan masalah makanan bergizi ini. Harusnya kalau diletakkan pada tempatnya, kayak tadi tuh Mas Buji mengatakan, ini ada yang kenyang, ada yang gak kenyang. Atau di Sulawesi itu misalnya kita tahu lah bagaimana harga barang yang luar biasa. Dikasih standar 10.000 itu nanti nyampainya di sana mungkin 2.000 gitu kan standarnya, atau 5.000 itu mungkin udah oke lah gitu ya kan.
10.000 mungkin dapat di Jawa bisa dapat potongan 1 paha ayam, mungkin di Sulawesi dapat tempe atau tahu 1 doang gitu. Dapat kulit atau kulit ayam gitu, atau ceker minimal 1, cekernya pun 1 gini, bukan semua cekernya diambil. Itu kan menjadi sesuatu yang disebut ketidakadilan itu menurut Imam Al-Qurtubi tadi. Nah, ini yang harus dipahami baik-baik bahwa ternyata ada sesuatu yang salah di sini dalam penerapannya, disebabkan ambisius para penguasa yang berebut kekuasaan tadi. Nah, kalau saya pandang di sini berarti yang harus dilakukan pertama adalah, yang harus kita telah pertama adalah, penting nggak sih nih makanan urgent nggak sih nih makanan bergizi saat ini? Kalau nggak urgent udah nggak usah gitu. Kenapa? Karena sebenarnya masih ada program yang lebih urgent dibandingkan ini. Masih ada lebih urgent. Kalau menurut saya itu masih ada lebih urgent. Contoh, kalau urgent harusnya itu nggak mesti contohnya. Kalau urgent betul-betul urgent itu betul-betul standar gizinya itu betul-betul diplototin itu. Kalau urgent ya, kan disebutnya itu urgent kan. Oh, banyak nggak makan bergizi nih. Ya udah diplototin tuh, bergizinya itu standarnya harus ditetapkan. Kan mereka punya menteri kesehatan. Kita punya menteri kesehatan. Kalau dulu mungkin namanya bahasa dalam ilmu kesehatannya itu adalah 4 sehat 5 sempurna, kan berubah tuh. Standar gizi Indonesia itu kemudian berubah menjadi makan bergizi seimbang atau makan dengan gizi seimbang. Jadi 14 gizi seimbang itu dijelaskan dalam ilmu kesehatan. Nah, harusnya itu ada standar-standar itu. Begitu, nggak perlu ayam oke lah. Tapi juga nggak tempe dan tahu mulu gitu maksudnya. Gitu. Atau lebih banyak karbohidratnya, gimana orang-orang Indonesia mau cerdas gitu. Yang dikasih karbohidrat mulu gitu. Mana proteinnya? Nah, inilah, atau tidak seimbangnya antara protein hewani dan nabati. Ini juga kan jadi masalah. Nah, ini yang harus kan kita punya menteri kesehatan yang jelas gitu. Itu coba lah dikasih standar baik-baik. Kalau betul-betul urgent, nah masalahnya karena nggak urgent tadi. Ini hanya memenuhi kebutuhan kampanye, memenuhi janji katanya. Oh, terpenuhi kok, walaupun 1 tahun jalan kan terpenuhi. Pernah dijalankan. Nah, ini kan yang kita sebut itu ambisiusnya itu di sini. Makanya dalam penelitian Celos itu kan gitu. Ini kesalahannya adalah yang pertama ambisius dan tanpa investigasi masalah. Sehingga menganggap bahwa yang penting jalan selesai. Yang penting jalan selesai, sehingga mengorbankan utang, mengorbankan APBD, mengorbankan APBN misalnya, atau mengorbankan rakyat itu sendiri dengan menambah utang luar negeri misalnya gitu. Ini kan ambisiusnya jadinya kayak gitu. Nah, itu ya artinya memang setiap program yang dibuat itu apalagi untuk menggapai sebuah tujuan gitu kan, ya tentunya harus dipersiapkan secara matang, ya kan. Artinya sehingga ketika penerapan itu tidak seperti yang kita lihat saat ini gitu kan. Apalagi ya kita lihat di meja kita juga nggak ada makan yang bergizi juga sih. Polos-polos kan aja ya. Sudah kenyang. Oh, udah kenyang ya. Alhamdulillah udah kenyang. Ini bergizi. salah bagi programmer besoknya ya. Iya. Tadi kita sudah makan protein, ada karbohidratnya. Satu yang kurang di atas ini nih, hijau-hijau dan orange tuh biasanya tuh. Tadi mah lebih dari 10.000 lah. Beda tipis lah. Beda tipis ya. Nah, itu benar-benar memang isinya 10.000 lebih. Gitu. Terakhir, karena memang waktu juga ada hal yang harus kita kerjakan. Terakhir, Mas Muji, kira-kira terkait tentang makanan bergizi ini apa yang disampaikan? Ya, yang pertama tentu bahwa saya sepakat tadi, kita urgennya apa? Sebenarnya kita itu butuh makan apa enggak sih? Atau butuh pendidikan yang gratis? Atau kesehatan? Atau kesehatan, gitu kan? Kan masyarakat tuh bebannya banyak banget sekarang. Pendidikan mahal, gitu kan? Kemudian kesehatan mahal. Ya. Jadi beban hidup banyak semualah. Kalau disebutin susah nih. Jari kita nggak cukup. Semuanya mahal gitu kan. Nah, kemudian apa yang menyebabkan pendidikan kita itu kok misalnya dalam bayangan mereka mungkin kurang gitu kan? Apakah karena kurang makan? Atau memang sistem pendidikannya nggak benar gitu. Apakah ilmu yang diberikan kepada anak-anak kita sudah benar apa belum gitu kan? Kalau soal bergizi ya orang-orang tua kita dulu makannya nggak kayak kita loh. Kalau masalah bergizi seharusnya orang-orang kampung itu lebih banyak gizinya. Iya, iya kan? Mereka itu zaman dulu kan nggak ada kita ada ayam ada ini ada nggak ada. Tapi mereka pinter-pinter juga, gitu kan? Ada yang jenius, iya jenius gitu kan, dari kampung ada Habibie yang dari sono Pare-Pare sono bisa cerdas gitu kan? Masalahnya di mana gitu? Apakah kurang makan? Tapi ya benar tadi, ini kan sebenarnya adalah program populis, karena itu yang akan dianggap
nyentuh rakyat bawah. Ya kan sangat populis. Berarti orang langsung kena, wah dapat makan nih gratis gitu kan. Bayangannya udah ke situ. Bayangannya udah itu. Dan bayangan mereka dulu ya mungkin nggak 10.000. Karena disebut makan siang gratis, sekarang ditambah bergizi. Iya. Ada gizinya itu. Sekarang bergizi. Dulu kan nggak ada bergizi. Nggak ada makan gratis. Makan siang gratis. Kata bergizi itu tuh, waduh, luar biasa. Iya. Plus susu kayaknya. Nah, jadi dari situ kemudian orang-orang, wah ini cocok ini kita pilih. Nah, akhirnya di situ. Nah, begitu diimplementasikan jadi masalah. Anggaran nggak ada, persiapannya juga nggak ada, dan akhirnya yang dikerahkan adalah tentara. Iya. Ya. Sekarang tentara itu dilatih untuk masak. Oh enggak? Bukan. Bertani. Oh, bertani. Iya. Perikanan, segala macam. Itu adalah untuk menyiapkan kebutuhan makan siang gratis. Makan siang gratis. Itu untuk menunjang itu. Iya, gitu. Jadi semuanya dikerahkan, dilatih itu untuk memenuhi itu. Jadi saya lihat memang karena ini program sudah populis, sudah kadung disampaikan. Iya. Dia tidak mau disebut sebagai pembohong. Seperti saya nggak nyebut ya. Saya juga nggak nyebut nama. Saya nggak mau nyebut nama. Siapa sih pendahulunya? Nggak tahu lah. Nah, jadi dia nggak mau disebut itu gitu loh. Nah, makanya dia harus implementasikan apapun kondisinya. Harus gitu. Harus terlaksana. Yang penting terlaksana dulu kan. Nah, kalau kayak begini ya, ini nanti akhirnya apa yang terjadi, muncul kekecewaan. Pastilah di masyarakat tuh muncul kekecewaan, di orang tua kayak di pelaksana dan seterusnya. Kecuali yang mendapatkan cuan tadi. Cuan pasti gembira. Aman lah. Aman gitu loh. Kan? Gitu. Nah, ini kita lihat lagi nantilah dalam ini kan mau 100 hari. 100 hari. Apakah ini kelihatannya memang ngejar 100 hari. 100 hari apa yang bisa ditunjukkan? Itu mana yang sudah dilaksanakan? Program-program yang sudah dilaksanakan. Karena nggak gampang dalam kondisi penerus mantan itu nggak gampang. Yang bisa dilihatkan ya sekarang ini. Iya. Ya, wis pokoknya terjadi lah gitu kan. Yang penting terlaksana. Nanti kalau nggak percaya tanya sama anak-anak, sudah makan belum? Sudah. Gitu kan. Paling tidak itu sudah terlaksana. Iya, terlaksana. Gitu kan. Bagaimana hasilnya? Apakah bergizi apa tidak? Itu mestinya ada penelitian lagi. Asupan itu menghasilkan apa? Iya. Ada nggak penelitian anak-anak itu setelah kasih makan itu? Jadi apa? 1 bulan, cerdas. Ininya meningkat, kandungan ininya meningkat. Luar biasa kalau itu terjadi. Kalau tidak ya kembali lagi. Bro Awal. Yuk. Kenapa mau disampaikan Bro Awal? Terakhir. Sedikit padat ya. Terkait pertama itu ketika program ini kan sebenarnya agar anak-anak Indonesia itu bergizi ya. Saya lihat itu bukan karena ini sebenarnya, tapi karena ada banyaknya permasalahan stunting yang ada di Indonesia. Harusnya fokusnya ke wilayah-wilayah stuntingnya itu. Jangan dipukul rata, itu pertama. Yang kedua, kalau yang disebut dengan paling urgent itu apa, maka permasalahannya bukan permasalahan perut yang paling urgent ya, tapi masalah pendidikan, kesehatan kita yang itu sulit dijangkau kadang-kala gitu ya. Dan itu perlu diperhatikan oleh pemerintah baik-baik juga. Jadi kalau anggaran, dan yang ketiga yang perlu dilakukan itu adalah peningkatan kewirausahaan. Karena melihat efek pandemi dan efek ekonomi global kita yang beberapa bulan ini mengalami deflasi dan inflasi yang cukup tajam, maka menurut saya dana itu sebaiknya tidak dilakukan terlebih dahulu untuk makanan bergizi gratis, tapi memberdayakan masyarakat Indonesia gitu. Supaya bisa membuat sendiri. Iya, membuat sendiri. Nah, yang perlu dilakukan justru menurut saya terkait dengan makanan bergizi gratis ini adalah mungkin Pak Prabowo dan juga Pak Gibran itu perlu duduk bareng lah gitu ya, untuk bisa melihat ngopi. Makan gratis apa? Bukan makan gratis ya. Ya ngopi bareng lah ya. Jangan Pak Prabowo ngopinya sama Pak Jokowi terus gitu ya. Dikit-dikit Pak Jokowi ke Jakarta, dikit-dikit Jokowi ke Jakarta. Ini mumpung duduk bareng, kita lihat mempetakan betul nggak makanan bergizi gratis itu sesuatu yang cocok gitu. Apakah peruntukannya tepat sasaran atau tidak gitu. Jangan-jangan
jangan sampai kayak kartu BPJS aktif miripnya Oke. Harvey Mois dan Sandra Dewi. Iya. Ya, yang kita itu nggak harus ngurus capek-capek, mereka gratis. Iya. Ya, diaktifasi segala macam pun nggak enak. Itu tepat sasaran. Sudah Tepat banget itu ya. Tepat banget. Ya. Sudah hanya dihukum 6,5 tahun lagi. Iya. Korupsinya triliunan lagi. Iya, Itu gimana sih caranya bisa triliunan gitu ya? Kok bisa ya? Dapat BPJS pula kan gitu Iya. ya. Nah, itu perlu dilihat Iya. tepat sasaran terkait dengan targetnya atau memang ini tepat urusan politiknya. Ini yang saya agak wanti-wanti kepada ini. Jangan sampai menjelang nanti 5 tahun lagi itu Pak Prabowo atau Pak Gibran memakaikan ini semuanya tiba-tiba lengkap 5 tahun menjelang itu. Tapi utang kita nyolok. Tajam, ingat Pak penguasa sebelumnya itu menaikkan hutang dari 1.300 triliun di masanya SBY ya, penguasanya sebelumnya ini hampir 8.000 triliun hanya dalam menjangka waktu 10 tahun. Dan 7.000 naiknya gitu. Luar biasa ini kan gitu. Jangan-jangan Pak Prabowo menaikkan 2 kali lipat dari 7.000 tadi. Lebih meroket. Gitu. Tenang, ada 11.000 triliun di kantong saya. Di kantong saya. Enggak ada di kantong saya. Di kantong aja pokoknya. Di kantong. Entah kantong siapa. Itu. Ya, Bro, Gusrin. Nah, ini kita bisa lihat ini baru uji coba dengan ya seharusnya pikiran saya seharusnya itu ya secara pribadi ya terkait tentang program yang tentunya ini sekali lagi ini harus sudah dipersiapkan secara matang, baik itu resikonya, anggarannya, bla 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 dan sebagainya, karena emang untuk rakyat ya kan, sehingga ketika program ini dijalankan tentunya tidak ada hal-hal yang seperti yang saat ini kita lihat yang miss gitu kan, sehingga dipersiapkan gitu matangnya. Nah itu ya pikiran saya seperti itu ya kan, dan saya juga nggak kepikiran juga memang harganya itu 10.000 gitu. Ya pikiran saya sih di luar, terus terang aja makan keren nih kan, makan enak nih ya kan gitu kan ya, entah dari mana anggarannya. Gimana Bro Gusrin, terakhir Bro Gusrin? Ya, bismillah. Yang pertama saya ingin menyampaikan ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian itu semua adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang kalian pimpin gitu. Ini dilanjutkan lagi fal imamu ra'in. Nah gitu. Dan imam, penguasa itu adalah pemimpin. Nah, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas yang dia pimpin tadi, yang dia urusi tadi itu, siapa? Rakyatnya begitu. Nah, ini hadis ini menggambarkan bagaimana penguasa itu setiap langkah yang diambil itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, kalau dia pimpin 200 juta orang, berarti seluruh 200 juta orang tadi itu menjadi tanggung jawab atas dia dan akan dituntut di akhirat tadi dengan jumlah yang sama yang dia pimpin itu. Ini makanya hati-hati penguasa. Ngeri. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau kita bicara tentang urgensitas, maka hal yang paling urgent saat ini adalah ditinggalkannya hukum Allah dan mengambil hukum selain hukum Allah. Karena efek daripada tidak menerapkan hukum Allah dan syariat Allah inilah yang menyebabkan munculnya berjibun masalah yang kita hadapi saat ini. Karena faktanya itu terjadi. Contoh di masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu kita lihat bukan makan siang gratis, disodorkan 5 gerobak zakat. Tadi zakat mau dimanfaatkan untuk gratis, untuk makan siang gratis. Kalau di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu disodorkan itu zakatnya di bawah sekitar 5 gerobak. Tapi faktanya bukannya mau berbondong-bondong merebut zakat, bukan. Kayak saat ini berbondong-bondong, mana saya nggak dapat makan siang gratis, enggak. Malah mereka menolak, ya Amirul Mukminin, kami sudah nggak layak menerima itu begitu. Semua rakyatnya, dan kembali bahkan bukan kembali dengan 5 gerobak yang sama, tapi bertambah menjadi 7 gerobak zakat, dan itu menjadi harta negara jadinya. Ini menggambarkan bagaimana pengaturan Islam yang kemudian mengantarkan kepada selain kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, juga mengantarkan umat itu ke umat yang damai, umat yang sejahtera. Kesejahteraannya bukan sekedar omon-omon doang, tapi memang sejahtera dengan fakta yang ada gitu. Maka kalau disebut urgensitas,
saat ini yang paling urgent adalah mengembalikan kehidupan Islam dan mengembalikan kepemimpinan Islam kepada kepemimpinan yang dulu pernah terjadi, yaitu dengan di bawah kepemimpinan Islam al-Khilafah itu sendiri. Mungkin itu. Luar biasa. Jadi sejarah sudah menggambarkan fakta sejarah ya kan di dalam kepemimpinan Islam itu sampai zakat pun masih tersisa lah, bahkan bertambah. Itu kan menandakan bahwasannya masyarakatnya pada saat itu adalah berkecukupan. Nah, ini kan berarti sesuatu hal yang perlu kita tiru, perlu kita lihat, kita pelajari dan kita terapkan. Ya. Nah, jadi bukan hanya sekedar perkara gizi, tapi perkara hal yang lain di fakta sejarahnya di zaman di bawah kepemimpinan Islam itu sudah sejahtera. Dan jangan salah, Pak Prabowo sendiri memuji kepemimpinan Islam itu. Wah. Tapi nggak ada konten itu masalahnya tadi. Harusnya ada ini kontennya. Iya. Panjang nih urusan. Udah disebut. Panjang nih, ini panjang. Itu kita nextnya kita bicara. Karena ada saudara kita udah begini aja. Ayo cepet gitu katanya. Terima kasih Bro Ruslim, terima kasih Bro Awal yang selalu awal dan Mas Muji, mudah-mudahan semua pada sehat dan kenyang dan tetap bergizi. Terima kasih semuanya sudah hadir di Kejar Deadline. Mudah-mudahan nextnya kita bisa berkumpul lagi dan kita membahas perkara-perkara yang lain. Dan untuk teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan obrolan di Kejar Dead ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua dan teman-teman juga bisa membaca tabloid media umat yang hadir sebulan dua kali. Sebulan 2 kali dengan harga 10.000. Ceban. 10.000 ceban. Harga makan isin. Agak makan gratis. Iya, ya udah, terima kasih teman-teman semuanya. Silakan lihat di media umat yang hadir 2 kali dalam sebulan. Kalau ingin pesan silakan ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti tim kita yang akan menghubungi teman-teman untuk pemesanan tabloid media umat. Sekali lagi terima kasih, tetap sehat, tetap semangat dan tentunya tetap taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Lanjut. Deadline ini